Pada video kali ini kita akan membahas terkait proses. Sebelum itu kita bahas sedikit tentang komputer pada awalnya. Jadi pada awalnya komputer hanya membolehkan satu proses untuk dieksekusi pada suatu waktu. Program ini akan mempunyai kontrol penuh terhadap sistem dan akan mempunyai akses untuk semua sumber daya. Pada saat ini tidak hanya satu program saja yang bisa berjalan, tidak hanya satu saja yang bisa masuk, dan bisa dieksekusi secara bergantian atau concurrently. Proses adalah program yang dieksekusi, dan proses adalah satu unit kerja pada sistem time sharing saat ini. Program bersifat pasif dan disimpan pada disk, kemudian sifat dari proses adalah aktif. Jadi program akan menjadi proses ketika file executable dimuat dari disk ke dalam memori. Eksekusi program dimulai dari via klik mouse pada GUI atau via command line. Satu program bisa saja nanti akan menjadi beberapa proses. Sebuah proses tidak hanya berisi kode program saja. Di dalam memori, bagian dari proses yang berisi kode program adalah text section. Di dalamnya juga terdapat aktivitas saat ini yang direpresentasikan dengan nilai dari program counter dan isi dari register pada prosesor. Sebuah proses juga dapat berisi data section yang berisi variabel global, kemudian berisi heap, yaitu memori yang akan dialokasikan secara dinamis selama running. Kemudian terdapat juga hole, ruang kosong, yang disebut dengan sparse address space. Jadi di sini ruang kosong. Kemudian terakhir terdapat stack yang berisi data temporary seperti parameter fungsi, alamat kembalian atau return address, dan variabel lokal. Pada saat terjadi eksekusi proses, maka terjadi perubahan status atau kondisi yang disebut dengan proses state. Kondisi dari proses didefinisikan sebagai kondisi saat ini pada proses. Kondisi yang mungkin terjadi adalah mulai dari new, ready, running, waiting, dan terminated. Jadi yang pertama, new. Proses sedang dibuat. Setelah di-admit, kondisi atau state-nya berubah menjadi ready, yaitu proses menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. Kemudian, jika proses dipilih oleh scheduler dan dispatch diluncurkan ke dalam CPU, maka state-nya akan berubah menjadi running atau instruksinya sedang dieksekusi. Kemudian, jika proses tersebut dalam kondisi running, kemudian misalnya membutuhkan suatu I/O atau menunggu suatu event, maka state-nya berubah menjadi waiting. Jika I/O yang diminta atau event-nya sudah selesai, maka state-nya akan berubah menjadi ready. Kemudian, jika suatu proses dalam kondisi running, kemudian terjadi interrupt, maka kondisinya menjadi ready lagi. Dan yang terakhir, jika dalam kondisi running dan sudah selesai dan exit, maka kondisinya menjadi terminated, yang menandakan proses telah selesai dieksekusi. Setiap proses akan direpresentasikan sebagai PCB atau proses control block di dalam sistem operasi. PCB juga disebut dengan task control block. Isi dari PCB ini adalah yang pertama proses state. Jadi kondisinya running, waiting, dan lain sebagainya. Kemudian proses number. Di sini adalah nomor identifikasi dari proses. Kemudian program counter
lokasi dari instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Kemudian register berisi semua proses centric register. Kemudian juga ada informasi terkait CPU schedule information, prioritasnya, kemudian antriannya, antrian pointernya. Kemudian ada memory management informasi, jadi memori yang dialokasikan ke proses. Kemudian ada informasi accounting juga, CPU yang digunakan, clock time sejak dimulai, batas waktu, serta status formasi dari I/O. Alat I/O apa saja yang dialokasikan ke proses, serta daftar dari file yang terbuka. Ketika terjadi perpindahan proses, maka semua informasi harus disimpan di dalam PCB untuk proses tersebut. Jadi semisal di sini ada proses 0 dan proses 1 ingin bergantian dilakukan eksekusi. Jadi pertama proses P0 dalam kondisi tereksekusi. Kemudian misalnya terjadi interrupt atau system calls, maka kita harus melakukan penyimpanan. Simpan state dari proses 0 ke PCB 0. Jadi setiap proses punya PCB-nya masing-masing. Kemudian di sini ada proses 1, dia masih dalam kondisi idle, kemudian ingin dilakukan eksekusi. Ini kita harus melakukan reload dari PCB 1. Nah, kemudian baru proses 1 bisa dilakukan eksekusi. Kemudian semisal terjadi system call atau interrupt lagi, maka kita akan melakukan simpan ke PCB 1. Nah, ini berarti yang proses 0 tadi dia masih dalam kondisi idle. Kemudian misalnya kita mau melakukan eksekusi di proses 0, maka kita harus reload lagi. Reload PCB 0. Nah, kemudian baru proses 0 dapat eksekusi dan proses 1 dia akan dalam kondisi idle. Proses yang kita bahas selama ini menggunakan konsep hanya ada satu thread untuk satu proses yang sedang melakukan eksekusi. Jadi hanya bisa mengerjakan satu tugas pada satu waktu. Proses dalam sistem operasi modern sebagian besar membolehkan banyak tugas dalam satu proses. Jadi dengan kata lain, dalam satu proses akan terdiri dari banyak thread. Contohnya ketika kita mengetik, lalu melakukan pengecekan penulisan dengan spell checker. Jadi masing-masing akan mempunyai thread-nya masing-masing. Maka harus ada penyimpanan untuk detail thread dan beberapa program counter di PCB. Tujuan dari multiprogramming adalah terdapatnya beberapa proses yang berjalan sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Sedangkan pada konsep time sharing adalah untuk mengganti pekerjaan CPU ke proses secara bergantian sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap proses selama proses tersebut berjalan. Berdasarkan tujuan ini, maka penjadwal proses harus memilih proses yang tersedia untuk dilakukan eksekusi pada CPU. Pada sistem dengan prosesor yang hanya ada satu atau single prosesor, maka tidak pernah ada lebih dari satu proses yang sedang berjalan. Jika ada proses tambahan, maka sisanya harus menunggu sampai CPU selesai dan dapat melakukan penjadwalan ulang. Terdapat 3 macam antrian. Yang pertama, job queue, ready queue, dan device queue. Jadi yang pertama, job queue ini akan berisi semua proses yang ada di dalam sistem. Kemudian ready queue
adalah semua proses yang ada di memori utama dan siap untuk dieksekusi ke CPU. Di dalam antrian ini biasanya dalam bentuk linked list. Jadi dimulai dari ada head, dia akan menunjuk ke PCB yang pertama, misalnya proses 7. Kemudian di sini misalnya ada antrian lagi proses 2, ada PCB 2. Kemudian karena linked list, maka dia punya juga tail, jadi terakhirnya siapa. Tail ini akan menunjuk pada proses yang terakhir di antrian. Kemudian untuk device queue, berarti ini adalah proses yang menunggu alat input-output. Jadi nanti setiap device akan memiliki antriannya sendiri. Jadi misalnya di sini antrian untuk magnetic disk, di sini untuk linked listnya ada head, kemudian tail. Misal di sini tidak ada proses yang mengantri, jadi di sini kosong. Kemudian di sini misalnya ada antrian untuk disk, di sini ada untuk head dan tail dari queue-nya. Ini untuk misalnya ada proses 3, proses 14, kemudian sudah terakhir, maka tail-nya akan menunjuk pada proses terakhir di queue-nya, antriannya dalam bentuk linked list. Salah satu menggambarkan penjadwalan proses adalah dengan diagram antrian atau queuing diagram. Setiap kotak adalah antrian. Ketika terdapat proses baru masuk, maka dia akan masuk ke antrian ready queue. Proses akan menunggu sampai dipilih atau dieksekusi atau didispatch untuk dieksekusi di dalam CPU. Kemudian proses akan dieksekusi oleh CPU. Jadi lingkaran ini menggambarkan sumber daya yang melayani antrian. Dan panah akan menunjukkan aliran dari proses di dalam sistem. Ketika proses sudah dialokasikan CPU, maka bisa terjadi beberapa hal. Yang pertama, proses bisa saja meminta permintaan I/O. Maka proses akan diletakkan pada antrian I/O. Setelah dilayani, masuk ke dalam antrian, kemudian setelah dilayani atau mendapatkan I/O, maka proses akan kembali ke ready queue. State proses akan menjadi wait, kemudian akan menjadi ready. Kemudian yang kedua, ketika proses ada di CPU, bisa saja dikembalikan ke ready queue. Misalnya karena kehabisan waktu. Maka dia kembali ke sini dan masuk ke dalam ready queue. Yang ketiga, proses bisa saja melakukan atau membuat anak fork a child, kemudian menunggu sampai anak selesai, kemudian dia akan masuk lagi ke dalam ready queue. Kemudian yang terakhir bisa saja menunggu sebuah interrupt, kemudian jika interruptnya sudah terjadi, proses akan masuk lagi ke dalam ready queue. Jadi di dalam diagram ini terdapat dua antrian, yaitu ready queue dan device queue. Proses akan terus-menerus dalam siklus ini sampai selesai atau sudah determinasi. Sebuah proses akan berpindah dari satu antrian ke antrian lain sampai proses tersebut terminasi. Sistem operasi harus memilih proses mana yang akan dipilih dengan aturan tertentu. Maka dibutuhkan penjadwal atau schedulers. Dalam sistem batch, banyak proses akan dimasukkan dan dieksekusi pada saat itu juga. Proses akan dimasukkan pada media penyimpanan sampai menunggu eksekusi berikutnya. Pada penjadwal jangka panjang atau long-term schedulers atau job schedulers akan memilih proses dari tempat mereka disimpan dan masukkan mereka
ke dalam memori untuk dieksekusi. Penjadwal ini akan memilih proses mana saja yang akan dimasukkan ke dalam ready queue. Dipanggil sangat jarang, bisa detik, menit, serta mampu mengontrol degree of multiprogramming atau banyaknya jumlah proses di dalam memori. Pada short-term scheduler atau CPU scheduler, penjadwal ini akan memilih proses yang sudah siap dieksekusi dan untuk dialokasikan ke CPU untuk salah satu prosesnya. Proses juga bisa bersifat sebagai yang pertama I/O bound. Jika proses tersebut lebih banyak menggunakan waktunya untuk I/O daripada komputasi. Dan kebalikannya, CPU bound proses, yaitu proses yang lebih banyak menggunakan waktunya untuk komputasi. Jika semua proses bersifat I/O bound, maka ready queue akan selalu kosong, hampir selalu kosong. Dan short-term scheduler akan jarang digunakan. Nah, kebalikannya, jika semua proses bersifat CPU bound, maka I/O waiting queue akan selalu kosong. Yang mana device tidak akan digunakan. Jadi, untuk long-term scheduler, dia harus mampu melakukan pemilihan proses gabungan dari proses yang bersifat I/O bound dan CPU bound secara baik, agar performansi juga lebih baik dan terjadi keseimbangan. Terdapat juga medium-term scheduler. Jadi, penjadwalan jangka menengah ini dapat ditambahkan jika tingkat multiple programming perlu diturunkan, yaitu dengan cara menghapus proses dari memori sementara. Proses akan terkena swapping, yaitu menghapus proses dari CPU, swap out, kemudian menyimpannya di dalam disk, dan nanti akan bisa dikembalikan dari disk untuk kelanjutan eksekusi. Dia akan masuk ke dalam ready queue dulu. Jadi proses dari disk ke ready queue ini disebut dengan swap in. Interrupt menyebabkan sistem operasi untuk mengganti tugas yang sedang berjalan di CPU dan menjalankan rutin kernel. Operasi seperti ini sering terjadi pada sistem general purpose. Ketika terjadi interrupt, sistem harus menyimpan konteks dari proses yang berjalan sehingga dapat di-restore konteksnya. Konteks ini akan disimpan di dalam PCB. Konteks akan disimpan di dalam PCB. CPU akan melakukan load state yang tersimpan untuk proses baru melalui context switch. Konteks dari sebuah proses akan digambarkan dalam PCB ketika sistem tidak melakukan pekerjaan yang berguna. Ketika terlalu sering melakukan context switch, maka kondisi seperti ini disebut dengan overhead pada waktu konteks. Semakin kompleks suatu sistem operasi dan PCB, maka akan lebih lama pula pada saat melakukan context switch ini. Kemudian sedikit tentang multitasking di sistem mobile. Seperti teman-teman ketahui, pada awalnya sistem hanya membolehkan satu proses untuk berjalan dan menahan proses lainnya. Sehingga hanya ada satu aplikasi yang ada di dalam foreground dan aplikasi lainnya akan disuspend. Pada perangkat mobile, aplikasi foreground adalah aplikasi yang sedang terbuka dan ada pada layar, sedangkan background akan tetap berada di dalam memori dan tidak ada pada layar. Android menjalankan foreground dan background dengan batasan yang lebih sedikit. Background proses akan menggunakan service untuk menjalankan tugas atau task,
dan service tidak mempunyai user interface dan penggunaan memorinya lebih kecil. Tapi seperti yang teman-teman sudah ketahui, sekarang sudah banyak berubah. Kita bisa juga menampilkan lebih dari satu aplikasi di dalam foreground kita. Proses-proses di dalam sistem pada umumnya dapat dieksekusi secara concurrently dan dapat dibuat dan di-delete secara dinamis. Sehingga sistem harus menyediakan mekanisme untuk membuat proses dan bagaimana melakukan terminasinya. Operasi yang pertama pada operasi proses adalah pembuatan proses atau process creation. Ketika eksekusi, proses bisa saja membuat proses baru. Dan proses yang membuat proses adalah induk proses. Dan hasilnya atau proses yang baru disebut dengan anak proses. Atau disebut dengan child, untuk induk disebut dengan parent. Proses yang baru ini saja bisa membuat proses baru lagi, sehingga akan bisa membuat pohon proses. Sebuah proses biasanya akan mempunyai identifier sendiri, yaitu PID, proses identifier. Nilai dari PID ini biasanya adalah integer. Jadi PID dapat digunakan sebagai indeks untuk mengakses berbagai atribut pada proses. Pada Linux, dimulai dari proses init yang biasanya mempunyai PID sama dengan 1. Nah, ini akan menjadi root dari semua proses untuk semua user. Jadi dia akan menjadi induknya. Ketika proses init sudah selesai, jadi sistem dalam boot, proses init akan bisa membuat berbagai proses user seperti SSHD, login, dan create. Create adalah proses yang bertanggung jawab untuk membuat proses tambahan yang melakukan tugas seperti helper dan PD flash. Kemudian SSHD adalah proses yang bertanggung jawab untuk mengatur klien yang terhubung dengan sistem menggunakan SSH atau secure shell. Login adalah proses yang bertanggung jawab untuk mengatur klien yang sudah masuk ke dalam sistem. Semisal terdapat klien yang sudah masuk menggunakan partial dengan PID 8416 dan menggunakan antarmuka bash untuk membuka image editor. Untuk melihat semua proses yang berjalan pada Linux, teman-teman bisa menggunakan perintah ps-il. Hasilnya akan banyak proses yang sedang berjalan. Kemudian kita dapat membuat pohon prosesnya dengan melakukan tracking dari induk masing-masing proses sampai akhirnya ke proses init. Pada umumnya ketika proses membuat proses anak akan membutuhkan sumber daya tertentu. Apakah memori, apakah berkas, device, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan tugasnya. Proses anak bisa saja mendapatkan sumber daya langsung dari sistem operasi, atau bisa juga mendapatkan sumber daya dari sumber daya induk. Jadi induk bisa saja harus berbagi sumber daya ke anaknya. Jadi ketika proses membuat proses baru, maka ada dua kemungkinan. Induk akan melakukan eksekusi secara concurrent dengan anaknya. Yang kedua, induk akan menunggu sampai semua proses anak terminasi.
Dan juga ada dua kemungkinan bagaimana pengalamatnya, ruang alamatnya dari proses baru. Bisa saja bisa saja proses anak adalah duplikasi dari induk, sehingga mempunyai program yang sama dan data yang sama dengan induknya. Kemudian yang kedua, bisa saja proses anak mempunyai program baru yang dimuat ke dalamnya. Pada sistem operasi Unix, sebuah proses baru akan dibuat dengan menggunakan sistem call fork. Jadi proses baru akan berisi kopian dari ruang alamat dari proses asalnya. Mekanisme ini akan membolehkan induk proses untuk berkomunikasi dengan mudah dengan anaknya. Kedua proses tersebut, induk dan anak, akan melanjutkan eksekusi setelah fork. Nilai kembalian atau return code dari fork adalah bisa saja 0. Ini untuk proses anak atau child. Kemudian jika bukan 0 akan dikembalikan ke induknya. Setelah sistem call fork, kedua proses akan memanggil sistem call execute untuk menggantikan ruang memori proses dengan program yang baru. Execute akan membuat binary file ke dalam memori dan mulai melakukan eksekusi. Dengan begitu, kedua proses akan bisa berkomunikasi dan menjalankan tugasnya masing-masing. Induk dapat membuat anak lagi, dan ketika induk menunggu anaknya berjalan, maka sistem call wait akan dapat mengalokasikan sumber daya dari anak ke induknya oleh sistem operasi. Proses anak akan melakukan eksekusi statement terakhir dan bertanya pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan sistem call exit. Jika terdapat output daya dari proses anak ke proses induk, bisa melalui wait. Sumber daya proses kemudian akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi. Induk juga bisa menghentikan proses anak dengan abort. Ini terjadi misalnya karena sumber daya proses anak telah melebihi sumber daya yang dialokasikan atau tugas yang dikerjakan pada proses anak tidak dibutuhkan lagi. Jika proses induk masih ada, beberapa sistem operasi tidak memperbolehkan proses anak untuk melanjutkan proses. Jika proses induk tertentu, jika proses induk berhenti, maka semua anak akan berhenti. Ini yang disebut dengan cascading termination. Ketika proses induk tidak memanggil wait, padahal proses anak telah selesai, maka disebut dengan proses zombie. Tetapi biasanya ini hanya sebentar karena pada saat proses induk memanggil wait, maka PID dari proses zombie dan entry dalam tabel proses akan dilepaskan. Ketika proses induk tidak memanggil wait, kemudian dia terminasi, maka proses anaknya akan menjadi orphan atau tidak memiliki orang tua. Linux dan Unix akan menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat induk baru untuk proses anak tersebut, yaitu proses init. Proses dengan proses lainnya bisa bersifat independen maupun cooperating atau bekerja sama. Untuk proses yang bekerja sama dapat terpengaruh maupun mempengaruhi proses lain, termasuk data. Ada beberapa alasan mengapa diperlukan lingkungan yang memperbolehkan proses untuk bekerjasama. Yang pertama, penggunaan informasi secara bersamaan. Bisa jadi beberapa user menggunakan berkas yang dibagikan, sehingga harus terdapat lingkungan yang membolehkan akses bersamaan untuk suatu informasi. Yang kedua, mempercepat komputasi.
Ketika kita ingin mengerjakan tugas lebih cepat, maka kita harus membagi beberapa bagian dan mengerjakannya secara paralel. Hal ini bisa dilakukan apabila terdapat beberapa processing cores. Yang ketiga, modularity. Jadi kita bisa membagi sistem dalam bentuk modular dan membagi fungsi sistem menjadi beberapa proses maupun thread. Dan yang terakhir, convenience atau mudah. Jadi membolehkan user untuk mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu, seperti mengetik sambil mendengarkan musik. Inter-process communication diperlukan oleh proses yang bekerja sama. Jadi mekanisme dari IPC ini akan membolehkan proses untuk bertukar data dan informasi. Terdapat dua model di sini, yang pertama shared memory dan kedua message passing. Di dalam share memory, maka ada bagian dari memori yang bisa dibagi. Jadi di sini shared memory, kemudian di sini misalnya proses 0 dan proses 1, dia sama-sama mengakses share memory. Jadi proses akan bertukar informasi dengan membaca dan menulis data ke shared region ini. Model ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan message passing, karena sistem call yang digunakan hanya untuk membuat area dari memori untuk berbagi. Kemudian di dalam message passing, jadi komunikasi akan dalam bentuk pesan. Jadi pesan ini yang akan bertukar antar proses. Biasanya digunakan untuk bertukar data yang kecil karena tidak ada konflik yang perlu dihindari. Model ini juga lebih mudah diimplementasikan pada sistem terdistribusi. Sebagai contoh penggunaan sistem shared memory, terdapat producer and consumer problem. Producer, teman-teman ketahui, adalah yang akan membuat benda, membuat item gitu ya. Di sini contohnya dia akan membuat informasi yang akan dikonsumsi oleh consumer. Jadi consumer akan melakukan konsumsi dari yang dibuat oleh produser. Jadi di sini kedua proses harus sinkron sehingga consumer tidak mengambil sebuah item yang belum diproduksi. Kemudian di sini tempat produksinya dianalogikan sebagai tempat produksi adalah buffer. Buffer di sini ada dua macam yang dapat digunakan. Yang pertama unbounded buffer, dan yang kedua adalah bounded buffer. Di dalam unbounded, di mana tidak terdapat batasan berapa besar isinya, sedangkan di dalam bounded buffer, dia mempunyai batasan seberapa besar batas isinya. Jadi pada kasus ini, konsumen harus menunggu jika isi buffer kosong, dan produsen harus menunggu jika isi buffer penuh, karena tidak ada tempat lagi untuk mengisi. Jadi semisal di sini kita punya variabel buffer, di sini mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian variabel ini akan tetap berada pada shared memory yang dapat diakses oleh produser maupun consumer. Jadi variabel buffer ini akan diimplementasikan sebagai circular array dengan dua pointer, in dan out. In adalah posisi kosong berikutnya di dalam buffer, dan out adalah posisi yang terisi pertama di dalam buffer. Buffer akan kosong jika in sama dengan out. Jadi ini pada inisialisasi in dan out sama-sama menunjuk indeks 0, dan karena in sama dengan out, jadi maka dia buffer kosong. Tadi syaratnya buffer kosong jika in sama dengan out. Dan buffer akan penuh jika
rumusnya seperti ini, in tambah 1 modulus ukuran buffer size, sama dengan out. Jadi semisal di sini, semisal sudah penuh terisi dari buffernya, maka in akan menunjuk pada indeks 9. Jadi ini ada itemnya gitu. In akan menunjuk ke 9. Jadi di sini 9 ditambah 1. Kemudian modulus, di sini ukuran buffernya adalah 10. Di sini berarti 10 modulus 10, ya 0. Kemudian kita cek apakah sama dengan out. Jadi ceritanya belum dilakukan konsumsi, jadi out masih menunjuk pada 0. Jadi ternyata nilai dari in plus 1 modulus buffer size sama dengan pointer out. Jadi buffer adalah dalam kondisi penuh. Kode inisialisasinya akan seperti ini. Jadi pertama kita punya buffer size 10. Kemudian di sini ada item yang akan dimasukkan ke dalam buffer item. Kemudian kita membuat variabel buffer untuk item seukuran dengan buffer size. Jadi kita di sini punya 10 tempat, indeksnya mulai dari 0 sampai 9. Kemudian inisialisasi untuk in kita mulai dari 0 dan out juga dari 0. Nilai in dan out sama-sama dari 0, maka buffer dalam kondisi kosong. Kemudian kode producer akan sebagai berikut. Di sini ada item next produce, yaitu lokal variable pada producer yang berisi item yang baru diproduksi. Item baru. Kemudian selama while true akan melakukan produksi, kemudian ada pengecekan apakah buffer penuh atau tidak. Yaitu pada while yang sebelah sini, kita melakukan pengecekan apakah buffernya penuh atau tidak. Kondisi saat ini tadi in masih sama dengan 0, out sama dengan 0. Kita cek dulu apakah penuh atau tidak. Nah, di sini in plus 1, in plus 1, 1. Kemudian modulus 10. Modulus 10, 1. Kita cek apakah sama dengan 0. Tidak. Berarti kita lepas dari jebakan while-nya nih. Kalau misalnya nanti nilainya ini true, maka kita akan terjebak di sini, do nothing. Maka sintaks berikutnya di sini adalah memasukkan item yang sudah diproduksi ke dalam buffer. Kemudian kita update pointer in ke berikutnya. Tadi kondisinya in-nya adalah 0 ditambah 1 sama dengan 1, kemudian modulus 10. Berarti dia nanti akan menjadi nilainya 1. Jadi kalau kita gambarkan di dalam buffernya, ini indeks ke 0, kemudian sudah diisi, misalnya huruf A, kemudian out, tadi belum diupdate, jadi masih di sini, kemudian nanti in, dia akan bergeser di indeks yang pertama, dia menunjuk ke indeks yang pertama. Kemudian semisal nilai in saat ini adalah 9, semisal in sama dengan 9, maka nilai berikutnya adalah 9 plus 1, jadi 10. 10 modulus 10, ya 0. Jadi nanti dia akan berputar kembali. Nah, disinilah konsep dari circular array-nya. Kemudian untuk code-nya consumer akan sebagai berikut. Di sini ada item next consume, jadi lokal variable yang akan dikonsumsi oleh si konsumen. Kemudian selama while true, kemudian di sini ada pengecekan apakah tidak ada item di dalam buffer. Jadi kalau misalnya tidak ada item dalam buffer kan dia tidak bisa melakukan konsumsi ya. Nah, jadi dia melakukan do nothing. Nah, di sini sekarang kondisinya out adalah 0, in sama dengan 1. Nah, ini berarti nilai dari while in sama dengan out bernilai false. Maka kita lepas dari jebakan while ini, kita lanjut ke
berikutnya, next consume, adalah buffer index yang ke out. Nah, sini berarti out di sini masih menunjukkan 0, dia ada A. Nah, nilai A ini akan dimasukkan ke dalam next consume. Jadi ini anggap dia dihapus. Nah, kemudian di sini kita melakukan update nilai dari out. Out sama dengan out plus 1, berarti 0 plus 1. Kemudian modulus buffer size tadi 10. Berarti 1 modulus 10, 1. Maka indeks dari out akan diupdate dan menjadi bernilai 1. Kembali pada model komunikasi antar proses. Nah, tadi model yang pertama adalah shared memory dan yang kedua adalah state spacing. Jadi sistem yang digunakan adalah dengan pesan, sehingga proses dapat berkomunikasi satu dengan lainnya tanpa menggunakan variabel yang digunakan bersama. Ini sering digunakan di lingkungan terdistribusi karena proses bisa jadi berbeda komputer, tetapi terhubung dalam jaringan. Jadi fasilitas yang disediakan oleh message passing paling tidak ada 2 operasi. Yang pertama send message. Yang kedua adalah receive message. Jadi seperti namanya, send untuk mengirim pesan dan receive untuk menerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh proses dapat berupa ukuran tetap maupun berbeda. Jika hanya pesan yang berukuran tetap yang dapat dikirim, implementasi pada level sistem akan lebih mudah. Jadi semisal di sini kita punya 2 proses, P dan Q. Keduanya ingin berkomunikasi, maka mereka berdua harus mengirim pesan dari satu ke lainnya. Kemudian sebuah link komunikasi harus ada di dalam 2 proses tersebut. Implementasi link komunikasi dapat berupa sifatnya physical. Jadi bisa menggunakan share memory atau hardware bus. Kemudian secara logical. Jadi nanti komunikasinya bisa langsung atau tidak langsung. Kemudian ada yang sinkron maupun asinkron. Kemudian ada juga yang menggunakan automatic atau explicit buffering. Jadi setiap proses yang ingin berkomunikasi harus mempunyai cara untuk memanggil satu sama lain. Nama, identitas seperti itu. Mereka dapat menggunakan komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Jika menggunakan komunikasi langsung atau direct communication, maka setiap proses harus mempunyai nama penerima dan nama pengirim secara eksplisit. Jadi di sini ada 2 skema, simetris dan asimetris. Kemudian untuk yang indirect atau tidak langsung, ini akan menggunakan mailbox. Kita bahas yang pertama, komunikasi langsung dengan skema simetris. Pada skema simetris, pengirim dan penerima harus menyebutkan nama pasangannya. Jadi di sini harus disebutkan. Jadi fungsi send, di sini misalnya P, kemudian pesannya. Ini artinya mengirim pesan ke proses P. Mengirim pesan ke proses P. Kemudian receive Q, kemudian message. Ini artinya menerima pesan dari proses Q. Jadi komunikasi pada skema ini akan mempunyai beberapa sifat. Sebuah hubungan atau link akan otomatis terbuat dari 2 proses yang mau berkomunikasi. Setiap proses harus mengetahui identitas proses lainnya untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, link hanya terasosiasi dengan 2 proses. Kemudian yang ketiga, setiap pasangan proses hanya akan terdapat 1 link.
Sedangkan pada skema asimetris, pengirim hanya menyebutkan penerima dan penerima tidak perlu menyebutkan nama pengirim. Jadi fungsi send dan receive akan sebagai berikut. Send by message yaitu mengirim pesan ke proses B. Kemudian receive ID message yaitu menerima pesan dari proses mana saja. Jadi variabel ID ini akan diset menjadi nama proses yang akan berkomunikasi. Jika menggunakan komunikasi tidak langsung atau indirect communication, pesan akan dikirim dan diterima melalui mailbox atau port. Jadi setiap mailbox akan memiliki identifikasi cahaya unik. Semisal pada Boxit, sebuah mailbox akan diidentifikasi dengan nilai integer. Setiap proses dapat berkomunikasi dengan proses lainnya dengan mailbox yang berbeda. Tetapi, dua proses hanya bisa berkomunikasi dengan proses lainnya jika berbagi sebuah mailbox. Jadi nanti fungsi send message ini artinya akan mengirim pesan ke mailbox A. Kemudian receive message ini artinya akan menerima pesan dari mailbox A. Pada skema mailbox atau indirect communication, sebuah link komunikasi akan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sebuah link akan ada di antara dua proses jika kedua proses memiliki mailbox bersama. Sebuah link dapat terasosiasi lebih dari dua proses. Antara pasangan proses yang berkomunikasi, jumlah link bisa saja berbeda, dengan setiap link akan berkorespondensi dengan satu mailbox. Jadi di sini sudah ada proses 1, 2, dan 3 berbagi mailbox A. Kemudian proses 1 mengirim pesan ke A, dan proses 2 dan 3 sama-sama melakukan receive message. Ini juga melakukan receive. Nah, jadi timbul pertanyaan, proses mana yang akan menerima pesan? Jadi di sini ada beberapa metode untuk menetapkan proses mana yang menerima pesan. Yang pertama, hanya membolehkan sebuah link yang terasosiasi dengan dua proses. Kemudian yang kedua, hanya membolehkan satu proses yang dapat mengeksekusi receive pada satu waktu. Yang ketiga, membolehkan sistem untuk memilih proses secara acak. Apakah P2, apakah P3, tetapi bukan keduanya. Jadi hanya salah satu untuk menerima pesan. Kemudian sistem juga bisa menerapkan salah satu algoritma, semisal seperti round robin, di mana proses akan bergantian menerima pesan. Sistem akan memberitahu siapa penerimanya ke pengirim. Jadi sistem operasi juga harus menyediakan mekanisme yang membolehkan proses untuk membuat mailbox, kemudian mengirim dan menerima pesan dari mailbox, serta untuk mendelete atau menghapus mailbox. Kemudian terkait dengan sinkronisasi, jadi komunikasi antar proses melalui sistem call send dan receive. Di sini ada beberapa cara untuk melakukan implementasi sistem call tersebut. Jadi message passing ini bisa bersifat blocking atau sinkronus, juga bisa bersifat non-blocking atau asinkronus. Blocking akan dianggap sinkronus sehingga harus menunggu. Jadi di sini blocking send, proses akan mengirim pesan, akan diblok sampai pesannya diterima oleh proses penerima atau diterima oleh mailbox. Kemudian blocking receive artinya penerima akan melakukan blok sampai pesan tersedia.
Kemudian untuk non-blocking dianggap sebagai asinkronus karena pada saat proses kemudian mengirim pesan, dia tidak perlu melakukan menunggu. Jadi dia akan lanjut melakukan eksekusi. Kemudian untuk non-blocking send, maka proses yang mengirim pesan, setelah mengirim pesan akan melanjutkan operasinya. Sedangkan pada non-blocking receive, penerima akan menerima pesan yang valid atau nol.